Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor laju reaksi. Tapi sebelum itu kita harus mengingat kembali tentang konsep atau teori tumbukan. Di mana dalam teori tumbukan, semakin besar frekuensi tumbukan itu laju reaksinya semakin cepat. Nah, jadi ada 4 faktor laju reaksi nih. Ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada konsentrasi. Di sini diilustrasikan sebagai mobil di jalan raya. Ada mobil yang sedikit dan ada mobil yang banyak. Di mana mobil yang banyak ini cenderung lebih sering bersentuhan atau bertuburkan ya, di mana semakin banyak tumbukan yang terjadi. Jadi, dalam konsentrasi ini ada dua gambar. Yang di sebelah kiri ada konsentrasi yang rendah dan di sebelah kanan ada konsentrasi yang tinggi. Terlihat ya bahwa konsentrasi yang tinggi itu jumlah partikelnya lebih banyak. Jumlah partikel pada konsentrasi yang lebih tinggi itu lebih banyak. Di mana semakin banyak partikel zat, maka frekuensi tumbukannya itu akan semakin besar atau kemungkinan terjadi tumbukan akan semakin besar. Jadi, laju reaksinya akan semakin cepat. Kita akan membuktikan faktor konsentrasi terhadap laju reaksi ini dalam percobaan sederhana. Jadi di sini ada virtual laboratorium dari Crocodile Chemistry. Yang pertama kita akan mencoba pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ada 3 tabung reaksi yang tersaji di depan sini, di mana masing-masing itu sudah terdapat kalsium karbonat dengan konsentrasi asam yang berbeda. Tabung 1 molar, tabung 2 1,5 molar, dan tabung 3 ada 2 molar. Nah, mana nih yang laju reaksinya akan paling cepat? Tadi sudah kita pelajari bahwa semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi di sini kita sudah tahu ya kalau konsentrasi 2 molar akan lebih cepat bereaksi. Oke, untuk balon hijau kita pasangkan di ujung selang tabung 3. Lalu yang balon merah untuk reaksi yang paling lambat. Di sini kita pilih yang konsentrasinya paling kecil, yaitu yang 1 molar. Lalu untuk yang biru berarti yang terakhir. Oke, di sini kita akan memulai reaksinya. Balon mana yang nantinya akan paling cepat meletusnya? Tadi kita sudah memilih ya, kalau yang 2 molar itu reaksinya yang paling cepat. Di sini balon hijau yang tabung reaksi 2 molar terlihat semakin sudah meletus. Jadi benar, kalau semakin besar konsentrasi, laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi urutan dalam percobaan ini yaitu 2 molar, lalu 1,5 molar, dan yang terakhir ada 1 molar. Oke, kita kembali ke faktor laju reaksi yang lainnya. Yang selanjutnya ada luas permukaan. Kira-kira dari 2 gambar ini, yang satu obat dalam bentuk serbuk, yang satu lagi dalam bentuk tablet. Mana dari 2 gambar ini yang paling cepat larut nantinya? Mari kita coba. Jadi, semakin besar luas permukaan zat,
maka permukaan partikel yang mengalami tumbukan akan semakin banyak, sehingga menyebabkan reaksi berjalan lebih cepat. Dari dua gambar ini, kita ketahui bahwa bentuk serbuk itu memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada yang bentuk tablet. Maka, yang bentuk serbuk ini akan bereaksi lebih cepat daripada yang bentuk tablet. Mari kita buktikan dengan percobaan sederhana. Ada 3 tabung reaksi lagi dengan masing-masing kalsium karbonat. Yang paling kanan itu bongkahan kasar, yang tengah itu kepingan, dan yang paling kiri dia berbentuk serbuk. Lalu dari ketiga ini, yang mana yang akan cepat bereaksi? Kita tadi sudah mempelajari kalau serbuk itu memiliki luas permukaan yang lebih besar. Jadi dia akan lebih cepat bereaksi daripada luas permukaan yang lainnya. Sama seperti percobaan yang pertama, balon hijau kita berikan pada yang menurut kita paling cepat, lalu merah untuk yang menurut kita yang paling lambat, dan biru yang sisanya. Oke, langsung saja kita mulai. Terlihat bahwa pada tabung yang paling kiri yang berisi serbuk, balon hijau semakin membesar, atau reaksinya ini bisa dikatakan lebih cepat daripada kedua balon yang lainnya. Apakah bisa langsung meletus untuk balon hijau? Terlihat juga di sini untuk yang bongkahan itu sangat lambat untuk bereaksinya. Diketahui dari balon merah yang sedari tadi masih kecil. Nah, untuk yang balon hijau yang berisi serbuk tadi sudah meletus. Jadi benar bahwa semakin besar luas permukaan, bahwa laju reaksinya akan semakin cepat. Baik, kita lanjut ke faktor laju reaksi yang lainnya. Yang selanjutnya ada suhu. Di sini ada gula dan air. Ada air panas serta air dingin. Menurut anak-anak, di mana gula akan lebih cepat larut, di air panas atau air dingin? Tentu ya, pasti air panas. Sudah kita ketahui kalau gula yang dilarutkan dalam air panas akan lebih cepat larut daripada gula yang dilarutkan dalam air dingin. Nah, semakin tinggi suhu, maka semakin besar energi kinetiknya, atau ketika suhu dinaikkan, energi kinetiknya juga semakin naik atau semakin besar. Maka ketika energi kinetik semakin besar, semakin cepat juga molekul-molekul dalam reaksi itu semakin cepat bergerak dan semakin besar frekuensi tumbukan yang terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Kita akan membuktikan juga pada percobaan sederhana ini. Sekarang ada 2 tabung reaksi. Dengan yang kiri itu dengan suhu 85 derajat Celcius, sedangkan yang kanan 0 derajat Celcius. Sama-sama berisi kalsium karbonat serbuk serta hydrochloric acid. Mana dari 2 tabung reaksi ini yang akan cepat bereaksi atau yang paling cepat bereaksi? Tadi asumsi kita kalau semakin tinggi suhu, laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi asumsi pertama kita bahwa tabung reaksi dengan suhu 85 derajat Celcius akan lebih cepat bereaksi.
kita pasangkan balon hijau ke tabung yang kiri, sedangkan yang kanan ke tabung yang kanan. Oke, kita bisa mulai reaksinya. Dapat dilihat ya, kalau balon hijau ditabung reaksi dengan suhu 85 derajat Celcius, langsung meletus. Atau dengan kata lain, kita sudah membuktikan kalau semakin tinggi suhu, laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, kita membahas faktor laju reaksi yang terakhir, yaitu ada katalis. Katalis sendiri itu suatu zat yang memang fungsinya itu untuk mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Sehingga nanti di akhir reaksi, zat katalis ini dapat diperoleh kembali. Ada dua, ada katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis yang mempunyai fase sama dengan fase reaksi itu namanya katalis homogen, sedangkan yang heterogen fasenya berbeda. Nah, ini katalis itu mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi si hasil reaksi. Dengan tadi menurunkan energi aktivasi. Langsung kita masuk ke percobaan. Di sini ada dua tabung reaksi. Kita bisa tambahkan hidrogen peroxide ke kedua tabung reaksi ini. Lalu ada magnesium oxide, kita tambahkan ke salah satu saja, ke salah satu tabung reaksi. Lalu kita bisa memulai reaksinya. Yang mana yang menurut kalian akan lebih cepat bereaksi? Dengan katalis atau tanpa katalis? Perlu diketahui bahwa magnesium oxide, wah ini sudah bisa kelihatan ya, bahwa magnesium oxide di sini sebagai katalis. Katalis tadi untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat ya, kalau penutup tabung reaksi ini terlepas dengan sendirinya atau dia terdorong oleh reaksi yang terjadi dalam penambahan katalis, yaitu magnesium oxide pada reaksi kali ini. Baik, kita sudah membuktikan keempat faktor laju reaksi. Yang pertama ada katalis, bahwa yang pertama tadi mohon maaf ada konsentrasi, bahwa semakin besar konsentrasi, laju reaksinya akan semakin cepat. Lalu yang kedua ada luas permukaan, semakin besar luas permukaan, laju reaksinya juga semakin cepat. Yang ketiga ada suhu, semakin tinggi suhu, laju reaksinya juga semakin cepat. Dan yang terakhir ada katalis. Dengan penambahan katalis ini, laju reaksi akan semakin cepat atau lebih cepat daripada reaksi yang tanpa katalis. Mungkin segitu dulu pembelajaran kita tentang faktor laju reaksi yang lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.